Ini mungkin akan menjadi salah satu podcast yang paling menyeramkan, membuka fakta, konspirasi, hal-hal yang tidak pernah terbayangkan, termasuk saya akan opening dulu, termasuk contohnya adalah tentang ISIS dibuat siapa, tentang sumbangan-sumbangan yang selama ini dihebohkan di Indonesia, tentang membantu Suriah, ternyata sebagian besar adalah untuk membantu terorisme. Ini disclaimer, karena di depan saya ada Mbak Tina Sulaiman sebagai ahli pakar geopolitik Timur Tengah. Timur Tengah. Makasih Mas Dedi udah diundang ke sini. Ini gila loh. Saya baca tulisan Anda dan saya terkaget-kaget dan tidak banyak orang Indonesia yang tahu. Karena bombardir dari yang lain lebih besar dibandingkan bombardir dari kenyataan mungkin ya. Saya bisa mengatakan seperti itu. Saya baca blog Anda tentang ISIS, Suriah, yang katanya Suriah memerangi ISIS, Amerika memerangi ISIS, tapi Amerika malah ngebom pejuang-pejuang Suriah. Saya baca itu. Iya, betul. Itu kejadian di Suriah seperti itu. What the fuck? Jadi ISIS siapa yang buat kalau gitu? Langsung jawab? Iya. Coba saya shock sih sebenarnya gitu. Ya, kalau saya gitu ya, saya cenderung tidak suka Saya baca itu. Iya, betul. Itu kejadian di Suriah seperti itu. What the fuck? Jadi ISIS siapa yang buat kalau gitu? Langsung jawab? Iya. Coba saya shock sih sebenarnya gitu. Ya, kalau saya gitu ya, saya cenderung tidak suka membuat sebuah analisis yang berbasis cocok-cocokan atau berbasis kira-kira ya. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa indikasi di lapangan memang terlihat Amerika Serikat itu bermain di dua kaki. Ya. Di satu sisi mereka mengklaim sedang memerangi ISIS di Irak dan di Suriah, mereka mengirimkan pasukan ke sana. Tapi faktanya, misalnya ketika tentara Suriah juga ikut terus berperang untuk mempertahankan negara mereka kan, mempertahankan pemerintahan mereka. Tapi ketika markas atau pusat-pusat kekuatan ISIS itu udah hampir kalah, tiba-tiba dari udara datang pesawat Amerika Serikat membombardir pasukan Suriah, tentara nasional Suriah. Dan kemudian mereka mengakui, maaf itu salah tembak. Salah sasaran. Salah sasaran. Iya, tapi masa secanggih itu Amerika Serikat ya, gitu kan? Bisa salah sasaran. Kan seharusnya mereka bombardir ISIS dong, gitu kan? Tapi kenapa malah tentara Suriah yang dibombardir? Itu pertama. Kemudian kalau kita lihat data dari aliran senjata, ISIS itu dapat senjata dari mana, gitu kan? Nah, itu sudah dilakukan penelitian oleh berbagai lembaga riset internasional. Misalnya ada ICR tahun 2017. Nah, itu CIR. Dia itu meneliti berbagai aliran senjata dari berbagai negara sesuai yang diteliti. Nah, waktu itu 2017 mereka meneliti aliran senjata dari Eropa Timur ke Timur Tengah. Nah, mereka menemukan keanehan, kejanggalan, banyak sekali senjata-senjata yang diimpor oleh negara-negara Teluk yang mereka itu bukan pemakai senjata Eropa Timur. Negara-negara Teluk itu kan pemakai senjata Barat. Ya, misalnya Amerika Serikat, Prancis, Inggris gitu. Tapi mereka mengimpor besar-besaran senjata dari Eropa Timur, dan itu kan ketahuan jenis-jenisnya apa saja. Dan ternyata jatuh ke tangan para teroris di Suriah.
Nah, artinya di situ apa gitu kan? Di situ artinya Amerika Serikat dan bersama negara-negara Teluk itu menyuplai senjata kepada para teroris di Suriah. Oke, sebenarnya kan perdagangan senjata itu menjadi salah satu perdagangan terbesar di Amerika. Bisnis perdagangan senjata itu terbesar di Amerika. Saya kemarin ngobrol sama Mardigu, ya, walaupun banyak yang meng-cancel kata-kata beliau ya, karena beliau kan punya teori konspirasi ala beliau gitu ya. Tapi ada satu kata-kata yang menarik gitu ketika dia di sini, dia bilang gini sama saya, gimana gua bisa suka sama Joe Biden? Orang ISIS dia yang buat. Begitu. Okay. Kalau dia kan ya gitulah orangnya ya. Tapi is that possible bahwa memang ini dibuat sama misalnya konspirasi dengan Amerika yang membuat supaya mereka bisa menguasai negaranya? Sangat mungkin karena rekam jejak Amerika Serikat memang pernah melakukan hal semacam itu. Misalnya ketika perang Afghanistan, waktu itu kan Rusia, Uni Soviet waktu itu ya datang ke Afghanistan, ya bisa dikatakan menduduki Afghanistan. Amerika Serikat nggak mau terima. Kan waktu itu perang dingin ya. Nah itu kan memang kemudian diakui, bertahun-tahun kemudian diakui bahwa memang Amerika Serikat membiayai berdirinya kelompok-kelompok pejuang, tanda kutip mujahidin gitu kan, untuk dengan tujuan untuk melawan Rusia, Uni Soviet. Nah kemudian mereka juga membiayai pembuatan buku-buku pelajaran anak-anak yang disebarkan di sekolah-sekolah di perbatasan Afghanistan Pakistan. Dan buku-buku itu memang ada, ya, dan memang itu resmi dibiayai oleh USAID. Ini sudah diakui ya? Diakui, ini data gitu data, ya. Data. Nah, di buku-buku itu, buku-buku pelajaran SD itu, contohnya apa? Misalnya ada 5 komunis, kemudian ditembak 1, berarti tinggal berapa komunis? Tinggal 4. Nah, gitu loh, cara ngajarkannya kayak gitu. Bukan ada burung di pohon ditembak 1 ya? Tapi komunis. Jadi mereka mengajarkan radikalisme itu sejak SD, sejak kecil ke anak-anak di sana. Dan mereka yang kemudian tumbuh besar, itu kan tahun 90-an. Tumbuh besar menjadi bergabung dengan kelompok-kelompok teroris yang ada sekarang, Al-Qaeda dan lain-lain. Okay, what is the point? Kenapa mereka harus membuat terorisme? Tujuannya apa? Menguasai negaranya? Hillary Clinton sendiri menyebut itu investment di pidatonya. The terrorist? Investment, maksudnya investasi. Jadi menguasai negara tersebut atau membuat terorisme? Jadi kan tadi saya bercerita bahwa Amerika Serikat memang secara sadar membiayai betul. Terbentuknya kelompok-kelompok mujahidin ini, yang akhirnya kemudian berkembang menjadi Al-Qaeda, kemudian sekarang ini berkembang menjadi ISIS. Itu kan akarnya di sana. Ya itu sambung menyambung itu. ISIS itu tidak berhenti, tidak muncul sekarang ini, tapi itu muncul sejak dikembangkan atau dilahirkan atau dibentuk atau di training itu sejak masa Afghanistan, perang Afghanistan. Nah, Amerika Serikat mengeluarkan dana jutaan dolar untuk itu sebagai investment. Waktu itu tujuannya adalah untuk menggulingkan Uni Soviet, dan Uni Soviet nggak lama setelah itu kan bubar. Oke? Jadi memang tujuan Amerika Serikat adalah untuk kekuasaan, untuk power, untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan untuk menguasai sumber daya alam di tempat-tempat yang ingin mereka kuasai. Kalau musuh-musuhnya saya bisa mengerti karena Uni Soviet salah satu musuhnya. Tapi kalau kita bicaranya Irak, kita bicaranya Suriah, sebenarnya bukan musuh dong. Kata siapa? Buktinya Saddam Hussein digulingkan. Kenapa Saddam Hussein digulingkan? Kenapa jadi musuh, orang tidak saling mengganggu? Justru itulah yang bahkan dikritik oleh para pengamat atau para pemikir hubungan internasional di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Kenapa itu? Buktinya Saddam Hussein digulingkan. Kenapa Saddam Hussein digulingkan? Kenapa jadi musuh, orang tidak saling mengganggu? Justru itulah yang bahkan dikritik oleh para pengamat atau para pemikir hubungan internasional di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Kenapa Amerika Serikat harus mengirim pasukan ke Irak dan Suriah? Kenapa Amerika Serikat harus mengeluarkan dana sangat besar untuk menggulingkan Saddam Hussein? Kenapa? Yang mana sampai detik ini tidak terbukti ada senjata biologi, nuklir, whatever yang dicap waktu itu ada kan sebenarnya kan? Nggak ketemu kan sampai sekarang ini kan? Ya karena
Dan ini yang menyatakan Profesor Gilpin ya, dia ahli hubungan Timur Tengah, jadi profesor, bukan Timur Tengah, hubungan internasional. Jadi memang jadi ini bukan teori teori konspirasi. Bukan teori konspirasi. Jadi diatur atau didominasi oleh 3 kelompok besar, ultranasionalis, kemudian kan luar negeri Amerika Serikat itu memang diatur atau didominasi oleh 3 kelompok besar, ultranasionalis, kemudian kelompok neokonservatif, dan satu lagi kelompok Kristen evangelis. Nah, mereka ini 3 ini punya kesamaan. Satu, ingin menguasai sumber daya minyak dan gas di Timur Tengah, kemudian untuk memperkuat dominasi Amerika Serikat. Jadi ada ideologi apa ya istilahnya, keinginan untuk berkuasa gitu. Dan yang satu lagi untuk melindungi Israel. Nah, Saddam Hussein itu dia menghentikan pasokan minyaknya ke Israel. Oke, waktu itu kemudian dari Kirkuk ke Haifa kalau nggak salah di Israel. Kemudian Saddam Hussein juga memang waktu itu masa berlakunya sudah habis. Masa berlakunya sudah habis. Artinya memang dia awalnya memang dianggap sebagai sekutunya Amerika Serikat, tapi setelah itu ya Amerika Serikat merasa perlu mengganti dengan orang lain yang lebih bisa diatur misalnya kan, yang lebih bisa berkompromi. Akhirnya digulingkanlah Saddam Hussein 2003, dan setelah itu kan yang terjadi adalah bisnis besar-besaran di di Irak ya, kontrak senjata besar-besaran, kontrak private military itu yang misalnya kayak apa ya, yang terkenal banget tuh Blackwater, ya itu kan dapat kontraknya jutaan dolar seperti itu. Kenapa kok sampai sekarang nggak keluar? Padahal kan senjata pembunuh massal sudah nggak ada. Dan bahkan nggak ada gitu ya, yang katanya ada. Bentar. Tunggu sebentar. Anda mengatakan bahwa ini bukan teori konspirasi kan? Bukan, kan ada datanya sih. Ya ini bukan teori konspirasi karena ini memang udah konspirasi. Iya betul ya. Bukan teori lagi karena memang ini adalah sebuah konspirasi untuk menggulingkan sebuah negara, untuk mengambil bukan teori konspirasi karena ini memang udah konspirasi. Iya betul ya. Bukan teori lagi karena memang ini adalah sebuah konspirasi untuk menggulingkan sebuah negara, untuk mengambil sesuatu, begitu kan menurut Anda? Karena gini. Saya dengar ini jadi berpikir, tadi kan Anda mengatakan bahwa ini terjadi salah satunya karena Irak menyetop suplai pada Israel. Gitu. Sedangkan Indonesia ini kan kemarin diminta untuk menandatangani apa ya namanya ya? Membuka hubungan diplomatik dengan Israel, betul kan? Ya, pihak Israel sangat berkepentingan untuk itu. Ya. Artinya kalau kita tidak mau, bahaya juga dong kita. Pasti ada tekanan besar memang. Iya kan? Logika berpikir saya yang bodoh ini begitu gitu, bener kan? Ada tekanan besar. Cuma memang kasusnya itu berbeda antara Timur Tengah sama Indonesia gitu. Timur Tengah itu misalnya Irak itu kan udah benar-benar deket ya dengan Israel gitu kan. Jadi itu dianggap ancaman langsung buat Israel. Begitu juga Suriah, Bashar Assad itu juga kaitannya seperti itu. Ya, kalau kita mungkin bisa diusahakan dengan hal-hal diplomatik, tekanan ekonomi masih bisa diusahakan dengan seperti itu. Gitu. Tapi saya juga, tapi apakah mungkin bahwa gini, saya juga, saya jadi mumbling ini ketika berpikirnya langsung ada 4-5 topik di kepala saya. Suriah terjadi bencana perang, lalu mengumpulkan dana. Anda yang mengumpulkan dana para terorisnya ya. Nah, ya. Gimana ngomongnya saya? Anda mengatakan bahwa foto-foto perang di Suriah tersebut yang akhirnya menggalang dana, termasuk di Indonesia, betul? Memberikan sumbangan pada Suriah. Itu sebenarnya menggalang dana adalah terorisnya. Yang menggalang dana tentu lembaga donasi ya, dan mereka tidak mengatakan itu untuk teroris. Tapi rekam jejaknya, kemudian foto-foto yang beredar,
dan video-video yang beredar itu bisa kita deteksi bahwa sumbangan dari kita, dari bangsa Indonesia ini jatuh ke tangan teroris gitu loh. Sumbangan dari Indonesia jatuh ke tangan teroris? Ada videonya tersebar. Misalnya gini, Aleppo 2016 itu kan akhirnya berhasil. Aleppo itu sebuah kota di Suriah, kota kedua terbesar di Suriah, dan itu kota yang indah banget gitu kan, pusat destinasi turis, salah satu pusat destinasi turis di Timur Tengah. Itu selama 4 tahun dikuasai oleh teroris. Memang bukan ISIS, tapi sama saja. Jadi makanya saya bilang banyak orang bingung teroris itu ISIS, Al-Nusra, Jais al-Islam dan lain. Saya bilang jangan bingung soal nama, lihat aja ideologi dan cara-cara mereka sama aja gitu ya. Iya, cuman beda benderanya doang gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, jadi Aleppo itu 4 tahun dikuasai oleh kelompok-kelompok teroris ini, dan mereka mengaku jihad ya, mereka menyebut diri jihadis gitu kan. Nah, kemudian 2016 akhirnya berhasil diambil alih oleh tentara pemerintah bekerja sama dengan Rusia. Rusia membombardir dari udara, tentara Suriah perang di darat. Nah, kemudian daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh teroris ini kan akhirnya bisa didatangi oleh wartawan. Nah, salah satunya adalah Euronews. Euronews datang ke sebuah daerah, dan kemudian di sana ada sebuah bekas sekolah, tadinya sekolah, kemudian diambil alih oleh Jais al-Islam, salah satu kelompok teroris di sana, dijadikan gudang makanan. Nah, rakyat Aleppo yang kelaparan selama ini kemudian datang beramai-ramai menyerbu gudang makanan itu, diambilinlah itu makanan-makanan. Mereka diwawancarai oleh Euronews, iya kami selama ini kelaparan, orang-orang teroris ini mengumpulkan makanan di sini untuk mereka sendiri, dan di antara dus yang dibawa itu tertulis Indonesia. Dusnya dus Indonesia. Dus makanan itu dus Indonesia. Salah satu di antaranya ya. Dan itu jelas, jadi Euronews Channel itu tidak secara sengaja mau mendeteksi bahwa ada Indonesia di sana. Mereka yang melakukan reportase seperti biasa ya. Kemudian jadi artinya sumbangan dari Indonesia ke Suriah itu jatuhnya ke tangan teroris. Iya. Sebagian yang kita ketahui ya ada. Itu satu loh, mau diceritain yang lain lagi. Itu satu dari satu organisasi lembaga donasi nih. Sebagian yang kita ketahui ya ada. Itu satu loh, mau diceritain yang lain lagi. Itu satu dari satu organisasi lembaga donasi nih. Ada lagi yang lain, misalnya ada sebuah lembaga donasi, Misi Medis Suriah misalnya kan. Kemudian mereka kan laporan tuh. Kenapa kau harus melaporkan? Karena ya supaya lebih banyak lagi kan ngumpulkan sumbangan. Jadi mereka, kamu udah menyampaikan sumbangan Anda ke Suriah. Dan difoto ya, difoto taruh di Facebook. Ketika berfoto mereka memegang bendera Free Syrian Army. Ya, artinya sumbangan itu diberikan ke Free Syrian Army kan? Free Syrian Army itu siapa? Ya sama aja, mereka juga teroris juga. Dan di lapangan ketika berperang, Free Syrian Army, ISIS, Jais al-Islam, Jabal al-Nusra itu kenapa kita tidak bisa tahu itu? Kenapa pemerintah kita tidak bisa tahu itu? Kenapa tidak di stop itu kalau memang apa yang Anda katakan benar? Nah, itu juga pertanyaan saya ya. Saya udah ngomong sejak menulis, sejak 2012 itu udah sering melakukan pembongkaran berbagai foto-foto palsu itu, kemudian juga juga menulis tentang jadi misalnya lembaga tertentu ngasih sumbangan tapi sambil ngibarin bendera Free Syrian Army atau apa, itu udah berkali-kali nulis. Mungkin nggak baca tulisan saya mungkin. Saya mau berkata kasar boleh? Oke. Mbak Dina, apakah memungkinkan kalau misalnya seperti ini, saya berteori bisa saja misalnya radikalisme atau misalnya terorisme atau apapun itu di Indonesia dibiayai oleh pihak luar
supaya terjadi kekacauan sampai akhirnya Indonesia harus direbut atau diduduki? Untuk saat ini, kalau data, kalau kita pakai data, memang ada aliran dana dari negara-negara Teluk, ya, kepada lembaga-lembaga di Indonesia yang memiliki ideologi-ideologi yang biasanya, gitu ya, akan berkembang menjadi kelompok radikal dan terorisme. Nah, tapi kan saya sebagai istilahnya orang luar, artinya saya nggak bisa melacak isi PPATK, kan saya bukan orang yang bisa masuk ke dalam kayak gitu kan. Jadi saya yang paling saya bisa jawab adalah ada terlihat indikasi-indikasi seperti itu. Ya, itu untuk Indonesia. Tapi lembaga yang sama, negara-negara Teluk yang sama, itu kalau di negara-negara Eropa itu sudah dikritik karena memberikan, kalau jadi di negara-negara Eropa mereka udah ngomong misalnya Arab Saudi gitu ya, harus dihentikan dananya karena dana ini akhirnya ternyata mengalir kepada kelompok-kelompok garis keras di negara mereka. Jadi mereka udah bersuara kalau di negara Eropa sih gitu ya. Nah, dana itu, kelompok-kelompok yang sama, yayasan-yayasan itu juga mengalirkan dananya juga ke Indonesia. Nah, bagaimana kemana di Indonesia, siapa yang menerima, ya itu sebenarnya mudah sekali dilacak kalau mau ya. Kalau mau ya? Harusnya mau dong. Ya, harusnya mau. Harusnya. Anda seram sekali. Iya, saya juga heran ini kenapa harus terjebak dalam pembicaraan ini. Urusan ini. Nah, itu mengartikan bahwa gimana bicaranya, saya juga bingung. Itu mengartikan bahwa kita harus bisa menyetop ini kan, atau tidak mungkin disetop karena terlalu adidaya yang dilawan. Harus bisa, seharusnya bisa. Dan itu justru itu yang paling penting dilakukan. Salah satu yang paling penting dilakukan kalau betul-betul serius ingin menyetop radikalisme di Indonesia. Pertama, aliran dana harus di stop. Ya kan? Kalau nggak ada dana kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mencetak buku, nggak bisa mengadakan pengajian-pengajian. Ya, bukannya anti pengajian, enggak gitu ya. Saya Muslim, saya melakukan semua yang diperintahkan Allah, insya Allah saya juga naik haji gitu ya. Tapi kan yang dimaksudkan yang apa ya, kajian-kajian yang bermuatan radikalisme. Gitu ya. Tapi ini ternyata sudah ada beritanya ya, PPATK, pendanaan jaringan ISIS berkedok lembaga dakwah. Ini 2017 kan itu habis Aleppo itu, yang waktu itu sempat ramai kok memang di media yang waktu Euronews Channel secara tidak sengaja menangkap punya box makan waktu itu sempat bergulir ya, dan bahkan itu juga ada berita itu, tapi setelah itu nggak ada kelanjutannya, sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Setelah itu nggak ada kelanjutannya. Cuma memang akhir-akhir ini sempat ada lagi kan, ada lembaga dana apa gitu kan yang akhirnya diusut oleh polisi, tapi bukan yang ini gitu, beda lagi. Artinya memang ISIS dan apapun ini, terorisme ini dan sebagainya, sebenarnya bukan masalah agama ya, tapi masalah dibuat, dikonsep dan cuci otak. Jadi ada kelompok-kelompok yang punya ideologi yang menafsirkan agama dengan cara yang salah. Tapi kan dibiayai. Pada akhirnya dibiayai ketika ada kepentingan. Jadi itu sudah ada dulu? Sudah. Kalau dirunut ideologi, coba berarti kalau perlu dirunut lagi ideologinya apa sih gitu ya. Jadi makanya tadi saya ceritakan bahwa kelompok-kelompok radikal atau teroris ini kan banyak nama. Ya, oke. Nah, yang penting diketahui adalah ideologinya. Jadi gini. Saya sebagai orang bodoh, ya mending mengaku orang bodoh aja dibanding so pinter ya gitu ya. Tersalah. Saya sebagai orang bodoh menyimpulkan gini,
Misalnya, saya punya uang gede banget, besar banget gitu ya misalnya. Terus saya lihat nih ada preman-preman yang suka gila, yang suka apa gitu. Saya biayain gitu. Tapi dia sudah preman dulu. Sudah ideologi preman gitu. Iya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi dikembangkan. Iya. Disenjatai. Ya, bisa seperti itu, iya. Kalau ada kepentingan ya. Kalau ada kepentingan. Nah, masalahnya gini. Ideologi ini boleh disebut nggak? Atau nggak usah? Ya, pokoknya ideologi yang berbasis kekerasan ini itu kan memang berkembang sejak dulu gitu ya, sejak abad berapa ya? Saya lupa abad berapa sih. Jadi di Jazirah Arab waktu itu, oke, berkembang. Nah, kemudian jadi sebenarnya itu dari seseorang yang mengaku punya ilmu agama, tapi dia menafsirkan sendiri, ya. Dan penafsiran itu ditentang oleh agamawan lain. Nah, kemudian dia berkolusi lah atau bekerja sama dengan politisi zaman dulu berarti ya, kalau kita menyebutnya politisi lah, untuk kemudian kedua kekuatan ini menggunakan agama dan kekuatan politik ya zaman dulu ya kabilah-kabilah gitu kan. Kemudian memerangi kabilah-kabilah lainnya, merebut daerah dan seterusnya. Oke, jadi untuk memang menguasai gitu ya, menguasai wilayah di Jazirah Arabia dengan persenjataan, perang, karena kan doktrinnya begitu. Kalau seseorang itu berbeda, jadi oke, saya pakai istilah takfirisme deh ya, oke. Jadi dia menyempitkan pemahaman agama atau ajaran agama itu pada perilaku tertentu saja gitu loh. Jadi kalau tidak A, oh kamu kafir. Kalau tidak B, oh kamu kafir gitu loh. Dengan mudah, pokoknya perilaku yang dianggap benar itu yang ini saja, berdasarkan keinginan kehendak dia saja atau penafsiran dia saja, yang selainnya kafir. Nah, yang kafir ini boleh disingkirkan atau dibunuh gitu kan. Nah, doktrin seperti ini kemudian dipakai untuk kemudian berperang, dan itu menjatuhkan sangat banyak korban di Jazirah Arab waktu itu dengan ini ya, karena dia kafir ya emang dibunuh gitulah istilahnya ya. Dan akhirnya terciptalah sebuah wilayah kekuasaan yang besar. Nah, kemudian ideologi itu menyebar kemana-mana, masuk ke Indonesia gitu, ideologi takfirisme ini. Nah, inilah yang menjadi salah satu bahan bakar utama dari kelompok-kelompok radikal. Jadi kelompok-kelompok radikal atau teroris itu dia itu pertama ideologinya takfirisme. Kemudian yang kedua, dia diberi informasi yang salah tentang dunia luar. Ya, jadi misalnya contohnya tentang Suriah. Orang-orang yang sudah punya ideologi takfirisme ini, ketika dia takfiri itu mungkin dia tidak melakukan apa-apa ya. Jadi di benaknya saja gitu loh. Jadi oh ini kafir, oh itu kafir gitulah. Oke. Oh jangan beli barang ini kafir misalnya gitu ya. Jadi individual lah sifatnya. Jangan beli barang-barang ini kafir gimana? Orang mereka juga bisa pakai barang-barang dari luar negeri kok. Misalnya. Oh naiknya mobil apa naik apa? Oke, jadi ini apa? Nah, kemudian mereka ketika diperlukan, mereka diberi input informasi yang salah. Misalnya tentang Suriah tadi. Diberilah informasi foto-foto hoax bertebaran. Jadi misalnya saudara-saudara kita di Aleppo sedang dibantai, perempuan-perempuannya diperkosa, ini foto genangan darahnya, pokoknya rame banget. Berikan infak terbaik Anda. Oke? Nah, kemudian berikan infak terbaik, kemudian ada lagi yang menyeru jihad. Kita wajib berperang untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Nah, jadi yang tadi sudah dibekali dengan ideologi takfirisme, kemudian diinput dengan informasi-informasi yang salah, akhirnya muncul kemarahan. Jadi sebagian foto-foto tersebut yang mengatakan saudara-saudara kita diperkosa di sana, dibunuh di sana dan sebagainya, berikan infak Anda, itu dikumpulkan oleh mereka untuk berperang sebenarnya oleh teroris. Iya. Dan bahkan, nah ini menariknya Mas Dedi.
Jadi ini harus dilihat dengan global juga. Bahkan video-video. Jadi kalau yang amatiran ya, yang amatiran itu dia pakai foto. Fotonya itu misalnya foto di Palestina misalnya ada anak berdarah-darah itu sebenarnya ditembak oleh tentara Israel, dikasih caption baru. Ini ditembak oleh tentara Suriah misalnya kayak gitu. Itu kan amatir banget ya, ada fotonya sudah ada dipakai. Atau kemudian anak-anak jasad-jasad di Irak, itu ada banyak sekali jasad waktu ada foto dan itu ternyata dan disebut itu korban senjata massal, korban pembantaian senjata kimia oleh Bashar al-Assad, disebutnya seperti itu. Padahal itu ternyata jasad orang-orang Irak yang diperangi oleh tentara Amerika Serikat. Nah, dikasih caption seperti bahwa jadi foto yang udah ada dikasih caption baru. Itu hoaxnya seperti itu. Tapi ada yang jauh lebih canggih yaitu video dan foto yang sengaja dibuat. Dan itu sudah level propaganda film berarti. Ya, dan itu dananya 23 video dan foto yang sengaja dibuat. Dan itu sudah level propaganda film berarti. Ya, dan itu dananya 23 juta dolar dibayar oleh Amerika Serikat secara resmi dan kemudian 32 juta pound sterling dibayar oleh Inggris. Untuk membuat tentu video saja propaganda ini. Tentu saja mereka mengatakan ini kan angka tadi itu keluar dari mulut juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan dari Menteri Luar Negeri Inggris ya. Jadi ini data primer ya. Nah, itu mereka mengaku memberikannya kepada White Helmets. Nah, White Helmets ini mengaku dan diklaim oleh semua media mainstream sebagai lembaga relawan kemanusiaan di Suriah yang menolong orang-orang yang menjadi korban kekejaman tentara Suriah. Oke? Nah, yang dilakukan White Helmet di Suriah, mereka mengklaim menolong korban, tapi mereka membuat video yang sangat banyak tentang operasi-operasi penolongan itu. Jadi misalnya dari reruntuhan gitu kan, bikin video, wah ini kita habis dibombardir oleh tentara Rusia dan tentara Suriah gitu kan. Atau misalnya yang sempat jadi headline di hampir semua koran di seluruh dunia, itu ada anak kecil duduk di kursi oranye. Pernah ingat nggak ada? Nah, jadi misalnya dari reruntuhan gitu kan, bikin video, wah ini kita habis dibombardir oleh tentara Rusia dan tentara Suriah gitu kan. Atau misalnya yang sempat jadi headline di hampir semua koran di seluruh dunia, itu ada anak kecil duduk di kursi oranye. Pernah ingat nggak ada? Nah, jadi itu di korban tentara Suriah gitu kan. Nah, itu dibuat oleh White Helmets. Nah, itu kan artinya, nah kemudian persoalannya, kemudian ketahuan banyak bahwa itu adalah apa isinya dibuat-buat gitu loh. Jadi misalnya si bocah yang di kursi oranye itu kemudian hari ketika Aleppo sudah dibebaskan, akhirnya ketahuan loh, enggak, waktu itu memang dibawa aja terus disuruh duduk terus difoto gitu loh. Nah, kemudian ada misalnya di beberapa video yang sama, di beberapa video yang berbeda ada orang-orang yang sama gitu loh. Loh, ini tujuannya untuk apa? Mereka kan katanya kalau misalnya dari pihak mereka membela terorisme, tapi di sini juga video ini juga seakan-akan kebalik, apa adu domba gitu atau gimana? Gini, jadi White Helmets ini, dia membuat video-video yang tujuannya adalah menceritakan kepada dunia, terutama publik di Barat ya, bahwa di Suriah sedang terjadi pembantaian besar-besaran terhadap rakyat sipil. Rakyat sipil. Iya. Kayak video-video kan orang-orang yang terluka. Yang bantai siapa? Yang bantai menurut mereka adalah Bashar al-Assad, presidennya Suriah gitu ya. Nah, problemnya adalah video-video itu kemudian terbukti hoax gitu loh, staging gitu. Jadi bukan berarti tujuannya adalah untuk membuat kekacauan supaya terorismenya berjalan, pemerintahnya rusak, perang gitu dong. Kalau untuk publik Barat, itu adalah mendatangkan simpati besar supaya negara-negara di Barat mendukung pemerintah mereka untuk menyerang Suriah. Kemudian yang kedua penggalangan dana. Jadi mereka juga menggalang dana secara internasional kan. Nah, kemudian
dampaknya buat Indonesia misalnya itu adalah video-video itu kemudian dipakai untuk nasional kan. Nah, kemudian Surya. Oh shit. Oke, kemudian yang kedua penggalangan dana. Jadi mereka juga menggalang dana secara internasional kan. Nah, kemudian dampaknya buat Indonesia misalnya itu adalah video-video itu kemudian dipakai untuk menggalang dana juga, satu. Yang kedua untuk merekrut petempur. Jadi balik lagi ke awal, ideologi takfirisme kemudian diinput dengan berbagai informasi, baik informasi yang hoaxnya amatiran maupun yang udah level internasional itu, kemudian muncul kemarahan, muncul keinginan untuk berjuang, akhirnya mereka pergilah ke Suriah untuk berperang gitu. Nah, apakah ini bisa terjadi di Indonesia? Maksudnya? Ya, apakah ini bisa terjadi di Indonesia? Maksudnya, ini kan didesain, dibuat. Apakah ini bisa juga satu saat terjadi di Indonesia? Ini kan saya jadi begini dong. Ini kan akhirnya bahwa negara-negara ini harus nurut dengan negara adidaya itu kan, at the end of the day kan, benar nggak sih? Kalau Anda berbeda pendapat, Anda tidak memberikan apa yang mereka mau, ya dibuatlah kekacauan ini gitu kan, benar nggak? Artinya kalau misalnya negara kita yang kecil ini gitu, walaupun kaya, tapi kan kita nggak punya nuklir nih. Kalau kita tidak mengikuti misalnya apa yang mereka mau, bisa aja negara kita diporak-porandakan dengan konsep yang sama. Mungkin apa saya bodoh aja, saya nggak ngerti. Mungkin ya, tapi buat kita hari ini mungkin terasa jauh ya. Masih jauh? Terasa jauh. Terasa jauh apa jauh nih? Tunggu dulu. Ini hal yang berbeda. Jadi gini loh. Jadi saya sering ngobrol, nggak mungkin lah Indonesia kayak Suriah. Orang Indonesia tuh baik-baik kok. Nggak mungkin ada yang angkat senjata kemudian menghancurkan negerinya sendiri. Banyak yang kayak gitu. Padahal Suriah itu negara yang sangat sekuler. Ya ampun, maksudnya saya juga pernah ke Suriah. Itu nggak kebayang gitu ada akan terjadi seperti itu. Tapi kok bisa gitu akhirnya terjadi kayak gitu kan? Loh, artinya Indonesia bisa aja kayak membalikan telapak tangan tiba-tiba gitu atau gimana? Kalau Anda gini, Anda sebagai pakar Mbak Dina, Anda sebagai pakar geopolitik, pakar hubungan internasional, dan Anda juga pernah diundang juga sama pemerintah juga, sama macam-macam lah ya. Blog Anda juga luar biasa gitu. Menurut Anda, apakah mungkin Indonesia dalam sekejap seperti membalikan telapak tangan tiba-tiba diporak-porandakan? Sulit menjawab ya Mas. Jadi saya sulit menjawab. Okay. Tapi sejarah kita di masa lalu kan itu memang ada ya kejadian-kejadian di mana ada kelompok-kelompok yang benar-benar angkat senjata gitu kan. Artinya apakah pemerintah saat ini dengan kejadian-kejadian kemarin ya, kita nggak usah sebut lah kemarin ngapain aja, adalah salah satu usaha untuk menyetop ini berkembang lebih jauh? Saya lihat sekarang pemerintah semakin serius ya, semakin tegas untuk mencegah radikalisme semakin berkembang. Cuma menurut saya jauh dari cukup gitu ya. Jadi hal-hal yang mendasar itu belum tersentuh gitu loh. Jadi lebih ke misalnya organisasinya gitu kan, misalnya Hizbut Tahrir dibubarkan misalnya kayak gitu kan. Tapi kan yang paling penting adalah ideologinya. Nah, ideologi itu kan ada di mana? Ada di buku misalnya kan. Ada di ceramah-ceramah misalnya. Ada di narasi-narasi di media. Website-website, orang dengan mudah membuat website sekarang, kemudian menyebarkan narasinya. Nah, itu kan berarti perlu edukasi secara masif, secara sistematis kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa membedakan gitu ya. Mana sih sebenarnya narasi yang radikal itu kayak apa gitu loh. Karena mereka nggak akan mengajarkan terang-terangan dong, ngajarin wah kalau ini bunuh ya enggak kan, nggak ngajarkan dengan itu. Ada yang terang-terangan. Ya, tapi kalau di buku pelajaran sekolah, iya. Artinya itu hal-hal yang sangat mungkin bagi sebagian orang nggak ketangkep gitu loh, tapi ada yang bisa menangkap. Ini konten yang bermuatan radikal kayak gini nih gitu loh. Artinya buku pelajaran perlu dievaluasi lagi, pelajaran sekolah. Jangan sampai gitu kayak
kejadian di ya artinya kalaupun Afghanistan dan mau Pakistan membereskan tadi. hal ini harus dari semua lini pemerintahan kan, dari Menkominfo, Iya, pendidikan, Menteri Pendidikan. pendidikan, hampir semuanya kan berarti kan. Iya dong. Tugas berat memang. Saya nggak senang ketemu Anda. Tiba-tiba membuat saya menjadi pusing. Ini salah satu contoh buku pelajaran SMA. Soal tauhid memang merupakan ajaran paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Muhammad bin Abdul Wahab memusatkan perhatian pada soal ini. Ia berpendapat sebagai berikut. A. Yang boleh dan harus sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah selain Allah telah musyrik dan boleh dibunuh. Iya, ini sempat heboh. Iya, saya juga bingung. Bingung ya? Jadi apa ya, pekerjaannya itu terlalu besar gitu ya, banyak banget gitu. Tapi sebenarnya itu bisa kalau para pengambil keputusan, para itu sepakat yang paling penting paradigma dulu deh. Paradigma dulu disatuin gitu loh. Apa sih sebenarnya yang harus dilawan gitu loh. Kemana negara kita mau bergeraknya dan mau seperti apa gitu ya. Iya, iya. Wah, artinya kalau misalnya tidak bisa terkontrol, lebih baik pindah warga negara. Iya, tapi kalau di Gaza ada di mana-mana. Oh iya juga. Di Eropa aja sama banyak. Sama aja ya, pindah ke sana ketemu lagi kita. Ya, tapi intinya kalau misalnya ini mungkin saja generasi saya tidak mengalami, tapi cucu saya bisa mengalami gitu, anak saya bisa mengalami. Kalau kita tidak melakukan apapun gitu ya. Jadi kadang orang tidak melakukan apapun karena tidak aware gitu. Enggak, aku baik-baik aja. Misalnya temennya, oh, dia kan anggota organisasi X misalnya gitu ya. Enggak, dia baik-baik aja kok gitu loh. Jadi nggak bisa tidak tahu apa sih sebenarnya yang jadi masalah gitu. Kita nggak benci sama orangnya gitu kan. Tapi yang kita permasalahkan adalah jangan sampai ideologi takfirisme, ideologi kekerasan itu menyebar luas ke anak-anak gitu kan. Karena mereka nanti yang jadi pewaris negeri ini kan gitu. Aduh, oke. Baiklah. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini karena memang kita tahu bahwa toa dari terorisme dan sebagainya itu, saya tidak mengatakan ormas-ormas tertentu ya, kita bicaranya terorisme ya di sini ya, dari luar negeri, di Indonesia dan sebagainya itu besar sekali gitu ya, dan justru toa-toa seperti itu yang tadi atau Anda itu jadi tertutup gitu menurut saya, karena sosial media tuh sekarang kan orang tuh kan suka attraction gitu. Kesedihan. Tadi kan saya bicara juga di luar. Orang tuh suka nonton kesedihan, nonton apa gitu. Jadi kalau kita ada gambar, wah korban-korban ini, wah gitu kan langsung lupa gitu. Itu hanya dalam sebentar tuh udah 11 miliar udah berduit. Hanya dengan berbekal gambar. Iya. Padahal harusnya untuk satu isu ya, baru satu save ini gitu ya. Iya. Betul. Padahal selama bertahun-tahun kan save ini, save itu banyak banget. Oke, Mbak Dina, baik. Terima kasih. Saya nggak mau ngobrol sama Anda lagi karena Anda membuat saya pusing. Iya, ngobrolnya yang lain lagi, misalnya makanan. Iya, benar-benar. Oh ini apa kebab Iran. Tapi mudah-mudahan ini membuka banyak mata, banyak telinga juga bahwa mesti belajar. Dude, gini, karena saya di sini harus mengatakan bahwa, dude, saya tidak mengatakan mana yang benar, mana yang tidak, tapi dude, lihat, ini ada pengetahuan baru loh di sini. Anda harus nggak boleh berpikirnya satu titik saja, satu sudut aja loh ini. Ini ada kemungkinan baru yang mungkin terjadi, bisa terjadi atau sudah terjadi. Iya. Iya kan? Jadi kalau Anda diam saja, cuma melihatnya satu sudut mata kuda aja ya, Anda nggak ngerti apa-apa. Nanti tiba-tiba, tidak ada Indonesia lagi. Iya, betul sekali. Mbak Dina, terima kasih ya. Terima kasih. Udah, saya kaget Anda datang dari Bandung ternyata.
Tapi nggak apa-apa lah untuk Indonesia. Demi Mas Deddy Corbuzier dan demi Indonesia. Demi Indonesia. Jangan misalnya lah, demi Indonesianya aja lah kalau gitu lah. Nggak, soalnya aku kan fans juga. Makasih. Makasih. Saya kayaknya nanti mau ke Bandung. Nanti kalau saya ke Bandung saya kontak ya. Oke, ya. Dengan senang hati. Ntar makan terus jangan ngobrol ini. Jangan ngobrol ini. Saya ambil makan sambil mikir teroris kan pusing nanti saya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.